pada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjalankan Taurat. Yesus tidak bermaksud meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ia bahkan menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah Taurat akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Jika dalam sosialisme orang melaksanakan kasih kepada sesama, meskipun di mulut tidak mengakui dan menyembah Tuhan, apakah dalam kapitalisme orang mengajarkan perintah Tuhan untuk mengasihi, namun kurang melaksanakannya? Sebab bukankah yang dikejar adalah kekayaan dan kesejahteraan yang terfokus kepada orang-orang tertentu saja? Saudara-saudariku terkasih, janji Tuhan bahwa siapa yang melaksanakan dan mengajarkan perintah Tuhan akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga, kiranya menjadi kekuatan, pegangan dan penghiburan saat kita disalimi dalam perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan dan kasih di bumi. Kita tahu bahwa mengikuti jalan Tuhan secara konsekuen bisa berujung pada kemartiran. Yesus memberi teladan bahwa untuk menaklukkan dunia, dosa dan kematian, ia tidak merebut kuasa, mengangkat senjata, merobohkan lawan, dan mengumpulkan harta untuk menjamin kesejahteraan diri di dunia. Semoga karena bilur-bilur dan darahnya, kita semua dilindungi, dikuatkan dan disembuhkan dari dosa, penyakit dan kematian. Semoga demikian.